Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herianto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas Bengkulu tahun 2021. Berikut adalah video praktek pembelajaran pada tema 5 subtema 3 pembelajaran yang ketiga di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, hari ini ada yang sudah hadir? Hadir semua ya? Baik, kalau hadir semua, seperti biasa ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa? Supaya kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar dan nanti ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Ya, jadi setiap aktivitas kita awali dengan doa. Nah, silakan dipimpin doa. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk menambah semangat nasionalisme kita ya, terhadap bangsa Indonesia, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semua silakan berdiri. Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar ya, tentang magnet ya, dan juga formulir pengiriman barang ya. Baik, sebelum kita ke materi, Bapak mau bertanya nih, ada yang masih ingat nggak ya tentang magnet dan formulir pengiriman barang? Apa itu magnet ya? Oh ya, Danovan, apa Danovan? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain atau benda magnetis. Ya, bagus, saya kasih tepuk tangan. Jadi magnet itu benda yang dapat menarik benda lain atau menarik benda-benda magnetis. Ada yang masih ingat apa benda magnetis? Oh ya, apa? Jarum, gemini, paku, dan lainnya.
jarum, temeti, paku, dan lain-lainnya. Ada yang lain yang berpendapat lain? Benda magnetis itu apa? Tadi yang maju, siapa enggak? Nah, apa coba? Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Oh ya, bagus. Tepuk tangan ya. Jadi benda magnetis itu adalah benda yang bisa ditarik oleh benda magnet, oleh magnet ya. Jadi itu namanya benda magnetis. Kalau tadi si Abi ini jawab apa benda magnetis itu contohnya ya. Contohnya tadi paku, jarum, terus apa lagi? Tembaga dan lain-lain ya. Itu namanya benda magnetis. Contohnya itu ya, kalau benda magnetis tadi pengertiannya oleh Dewi tadi ya. Terus kemudian selain apa itu medan magnet? Ada yang masih ingat? Oh, medan magnet apa dok? Daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Iya, betul. Jadi daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh benda magnet, oleh magnet ya, bukan oleh benda. Jadi medan magnet itu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet, namanya medan magnet. Jadi masih ingat ya materi sebelumnya itu untuk magnet. Kemudian kita juga pernah belajar tentang formulir ya. Masih ingat ya formulir pengiriman barang? Apa itu formulir pengiriman barang? Apa? Berisi data pengirim, data penerima dan daftar barang yang akan dikirim. Iya, betul ya. Jadi formulir pengiriman barang itu surat yang berisi tentang data penerima barang, kemudian ada data pengirimnya, dan juga ada daftar rincian barang yang akan dikirim ya. Itu formulir pengiriman barang. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya kita masih belajar tentang magnet dan juga formulir pengiriman barang. Namun pada hari ini kita akan belajar bagaimana membuat magnet dan juga bagaimana mengisi formulir pengiriman barang. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita belajar sekarang tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ketiga ya. Jadi pembelajaran yang ketiga ini tentang ayo belajar berwirausaha. Ini materinya tentang cara membuat magnet ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi setelah kalian nanti belajar, kalian diharapkan ya mampu menemukan langkah-langkah membuat magnet dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengamati tayangan video ya, peserta didik mampu menganalisis langkah-langkah membuat magnet dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan percobaan dan berdiskusi, siswa atau peserta didik itu mampu membuat laporan hasil percobaan tentang membuat magnet. Jadi nanti kamu setelah melakukan percobaan, kamu berdiskusi untuk membuat laporan hasil percobaan ya, dalam kelompok ya. Kemudian setelah mengamati gambar dan membaca petunjuk pengisian formulir, diharapkan nanti peserta didik mampu menulis formulir pengiriman barang. Ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jelas? Jelas. Baik. Untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan ini ya. Nah ini. Nah ini ada gambar apa? Oh ya, gambar apa? Danu? Pancing mainan ya. Ini gambar pancing mainan ya. Nah, pancing mainan ini dapat menarik ikan mainan ya. Jadi ikan mainan itu, pemainan itu dapat menarik ikan mainan. Kenapa kok ikan mainan ini bisa tertarik oleh pancing mainan? Kenapa enggak? Karena mengandung magnet. Nah, jadi karena mengandung magnet maka ikan mainannya bisa ditarik.
bisa tertarik. Jadi seolah-olah kayak mancing beneran ya. Itu padahal itu ada magnet ya di dalam mancing mainan ini. Ya, jadi di antara kalian ada yang bisa membuat, ada yang tahu cara membuat magnet? Tahu tidak? Enggak. Kalau tidak tahu, nah kita akan belajar bagaimana cara membuat magnet. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan di sini. Nah, kita akan belajar cara membuat magnet. Ini yang pertama ya. Jadi cara membuat magnet itu ada 3 cara ya. Nah, ini ada cara yang pertama. Coba silakan dibaca cara yang pertama. Siapa yang mau membaca? Silakan. Ini di PowerPoint ini silakan dibaca. Ya, yang mau jawab Pak. Oke, dan Bapak coba baca. Membuat magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Gosokan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Ya. Semakin lama waktu penggosokkan, semakin kuat sifat magnetan pada besi. Ya. Terus? Nah, ya ini cara membuat magnet yang pertama yaitu dengan cara gosokan ya. Kemudian cara yang kedua. Nah, silakan yang membaca. Boleh, Dewi, coba silakan. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Ya, jadi ini cara membuat magnet yang kedua itu dengan cara induksi. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga. Coba siapa yang membaca yang ketiga? Ya, ya, boleh, silakan. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan membuat magnet misalnya besi. Sebuah ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Jika sumber listrik dilepas, maka kemagnetan pada elektromagnet juga akan hilang. Ya, ini cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik. Jadi ada berapa cara membuat magnet? Ada 3 cara. Yang pertama cara apa? Gosokan. Yang kedua? Induksi. Yang ketiga tadi yang terakhir? Dengan cara dialiri listrik. Nah, dari yang kawan kalian tadi baca, ada yang ditanyakan? Coba. Jelas tidak cara gosokan seperti apa? Caranya digosok. Jadi bendanya itu digosokkan ke magnet. Nah, itu digosokkan seperti gambar yang tadi ya. Jadi digosokkan. Kalau yang dengan cara induksi itu seperti apa tadi caranya? Ditempelkan atau didekatkan ke magnet. Jadi misalnya paku itu kita dekatkan ke magnet. Nah, maka paku akan menjadi magnet. Ya. Kemudian ada lagi cara elektromagnetik. Tadi cara elektromagnetik itu cara apa? Dialiri arus listrik. Nah, caranya itu tadi ya seperti gambar di sini. Jadi ada kawat tembaga, kemudian dililitkan, ya, ke paku, kemudian tembaganya itu di ujung-ujungnya ditempelkan ke baterai. Maka paku itu dapat menarik benda-benda magnetis. Nah, itu cara yang ketiga. Sampai di sini jelas? Nah, kalau untuk lebih jelasnya, nah, sekarang kalian perhatikan video berikut ini ya.
Nah, ini cara membuat magnet yang pertama ini dengan gosokan. Jadi magnetnya itu salah satu ujungnya saja tertutupnya digosok-gosokkan ke paku ini ya. Nah, seret. Dan searah, jangan bolak-balik ya. Nah, seperti itu. Itu beberapa kali semakin lama gosokannya maka magnetnya semakin kuat yang dihasilkan oleh paku. Nah, seperti ini. Nah, jadi gosoknya searah. Coba perhatikan ya videonya. Tempelkan, nah maka pakunya akan menempel paku-paku yang kecil karena paku yang besar tadi mengandung magnet. Ini cara yang pertama ya. Kemudian perhatikan ini cara yang kedua, membuat magnet dengan induksi. Ya. Nah disiapkan ada paku besar, paku kecil, sama magnet. Nah kemudian didekatkan ya. Pakunya dekatkan dengan sumber magnet di kutubnya. Ya. Maka paku-paku yang kecil akan tertarik. Nah lihat ya. Nah seperti itu ya. Jadi tertarik ya. Nah itu cara yang kedua. Kemudian ada cara yang ketiga. Kalau ini dengan aliran listrik, itu pertama siapkan paku ya. Ada kawat tembaga atau kabel ya. Kabelnya itu dililitkan ke paku, lilitannya yang kuat ya. Terus seluruh rapat. Nah seperti itu rapat. Ya semakin banyak gulungannya atau lilitannya, maka nanti sifat kemagnetan yang dihasilkan akan semakin kuat. Jadi kalau lilitannya cuma sedikit ya nanti aliran listriknya juga kurang kuat atau magnetnya kurang. Nah seperti ini. Jadi, ini cara dialiri arus listrik. Ya. Nah, menempel tidak pakunya? Nah ini cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik. Nah, sampai di sini bagaimana? Jelas sudah? Nah, nanti ketika kalian akan mempraktekkan dalam kelompok kira-kira bisa tidak? Nah, ya baik kalau bisa kita lanjut ke untuk selanjutnya kita kembali ke atas tadi gambaran ini ya. Nah, kalau tadi tentang cara membuat magnet kalian kan sudah jelas ya dari video. Tidak ada yang ditanyakan? Baik, sebelum kita lanjut, nah Bapak mau bertanya nih, masih gambar yang tadi. Nah ini gambar apa tadi? Pancing mainan. Nah pancing mainan itu biasanya kalian bisa beli di mana? Di pasar, bagus. Bisa beli di pasar. Selain di pasar, kita bisa beli lewat mana? Online. Ke permainan online bisa. Kita bisa membeli mainan itu bisa di pasar, bisa juga dengan cara membeli online. Sekarang enak ya, tinggal pencet HP. Nah, beli mainan biasanya hanya pancing mainan. Nah, kalau di pasar nggak nemu, online COD datang ke rumah. Sudah zaman canggih. Nah, kok bisa ya? Kita lewat HP terus barang beberapa hari, paling 2 hari 3 hari bisa sampai ke sini dari Jakarta. Bagaimana itu caranya? Nah, ingin tahu? Nah, itu biasanya pengusaha itu mengirimkan barang lewat jasa JNT ya, JNT atau yang lain-lain. Nah, biasanya para pengusaha itu atau wirausaha yang para penjual itu pedagang online itu dia sebelum mengirimkan barang maka dia harus menulis formulirnya dulu ya, menulis formulir pengiriman barang. Jadi ditulis yang beli namanya siapa. Jadi
dia tulis, dia pertama tulis data pemilik barangnya atau pedagangnya, tulis data diri sendiri ya, ditulis namanya, kemudian alamat lengkap, nomor HP dan lain-lain. Nah, nanti baru ditulis juga alamat penerima barang ya, pada formulir pengiriman barang itu ditulis, kemudian nama barangnya juga ditulis, jenis barangnya, baru dia dikirim lewat JLNT. Supaya apa? Data itu ditulis semua lengkap, supaya nanti yang mengantarkan barang itu atau jasa pengiriman barang itu tidak kesulitan mengirimkan barang. Jadi nanti barang itu bisa tepat sasaran, nyampe ke tempat kalian pas yang itu tidak salah sasaran. Nah, maka di situ harus tulis nama pengirimnya, nama penerima barang, jenis barangnya apa, baru barang dikirim. Ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengisi formulir pengiriman barang. Siapa tahu nanti di antara kalian ada yang jadi pengusaha atau jadi pedagang online ya. Nah, nanti kalian akan tahu bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang. Nah, bagaimana caranya? Kalau formulirnya kan sudah tahu kemarin ya pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang cara mengisinya seperti apa? Kalian perhatikan di sini. Nah, ini contoh. Nah, contohnya ini, misalnya Ajeng bertempat tinggal di Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Jakarta Timur. Nomor telepon Ajeng adalah 0821 234567. Nah, Ajeng ingin mengirim baju ke rumah paket sebanyak 4 potong dengan berat 1,1 kg. Nama kakek Ajeng adalah Dermawan Adi dan beralamat di Jalan Gedong Kuning 132 Kota Gede, Yogyakarta. Nomor telepon kakek adalah 08812 3452345. Nah, ini data. Contoh misalnya ini yang mau ngirim sama yang menerima, maka cara menulisnya seperti apa? Maka ditulis di sini, ya. Di formulir pengiriman barang tulis pertama kita masukkan data pengirim. Pengirimnya tadi siapa namanya di sini? Ajeng. Nah, maka kita tulis di sini di data pengirim. Nama pengirim Ajeng Maharani. Nah, kalau penulisan nama itu huruf awalnya harus kapital, gunakan I. Ajeng Maharani, A-nya besar. Alamat pengirim Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Jakarta Timur. Sesuai tadi data ini ya. Nomor teleponnya sekian. Nah, 0821234547. Nah, ini nomor teleponnya ditulis di sini. Nah, setelah data pengirimnya ditulis, nah di sini baru kita tulis data yang akan menerima barang. Tadi kakeknya namanya siapa? Dermawan Adi. Nah, di sini maka ditulis nama penerima Dermawan Adi, alamat penerimanya ditulis di sini, nomor teleponnya tulis di sini. Baru data barangnya yang akan dikirim. Misalnya tadi di sini apa barangnya? Baju ya. Nah, maka tulis di sini. Data barang itu barang yang dikirim adalah baju atau pakaian. Berat barangnya 1,1 kilo sesuai data tadi ya. Jenis barangnya mau yang ekspres atau mau yang ekonomi apa yang biasa. Nah, ini tinggal kita pilih. Nah, di sini pilih jenis ekspres sesuai dengan data ya. Nah, baru sini tulis biaya pengirimannya, tulis di sini. Di sini catatan, kalau mau ditulis catatan boleh ditulis di sini. Misalnya kurir dapat menghubungi nomor telepon yang tertera pada penerima. Baru di sini ada tanda tangan petugas, di sini tanda tangan pengirim. Yang ngirim tadi siapa? Maka tulis di sini sebelah kanan tanda tangan pengirimnya, di sini tanda tangan petugas. Kalau yang petugasnya nanti yang tanda tangannya. Jadi kalau misalnya kalian pengusaha, berarti kalian tanda tangannya di sini. Di pengirimnya ini kalian tulis tanda tangan. Nah, ini cara mengisi formulir pengiriman barang. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nah, jelas? Baik, kalau sudah jelas,
tadi kalian sudah belajar bagaimana membuat magnet dan juga pengisian formulir. Nah, berikutnya kalian akan bekerja dalam kelompok ya untuk praktek membuat magnet, dan nanti setelah memperadakan kalian akan dibagikan LKPD ya. LKPD-nya ada 2, setiap kelompok LKPD 1, LKPD 2. Nah, nanti dikerjakan dalam kelompok. Jadi setelah memperadakan cara membuat magnet dan mengisi formulir, nanti kalian buat laporan cara membuat magnet. Kemudian kalian juga menulis formulir pengiriman barang dalam kelompok. Nanti setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan ke depan ya, maju untuk membacakan hasilnya. Jelas? Baik, sekarang silakan kalian bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anak-anak sudah dibagi kelompoknya? Kelompok 1 mana? Oh ya, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Ya baik, kalau sudah dibagi, nanti setiap kelompok akan memperagakan cara membuat magnet ya. Nah, kelompok 1 itu membuat magnet dengan cara gosokan ya, dengan cara gosokan. Nah, ini magnetnya kelompok 1 nanti diperagakan ya sama kawan-kawannya. Sekarang kalian mulai bekerja dalam kelompok. Yang kedua. Oh, ini tulis laporannya ya. Tulisannya kamu tulis. Nah, ada yang nulis, jangan cepat ya. Ambil dulu kawannya itu kamu ini. Nah, oh udah. Kalau gambarnya, kesimpulannya sudah selesai anak? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, baik, kalau sudah, untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan hasilnya ke depan. Ya. Perwakilan saja. Sini aja. Nah, ada. Ayo maju. Nah, silakan dibacakan. Yang lain 5 ya. Kelompok 1 Adelia, Ade, Cindy, 5 kali gosokan. Jumlah paku kecil yang menempel 15 kali gosokan. Jumlah paku kecil yang menempel 30 gosokan. Jumlah
kecil yang menempel 5. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Nama awal Dina, nama akhir Dina. Alamat penerima Sinar Banten, RT 3 RW 6 B 271 24 58 90. Ya, bagus. Benar. Sekarang kelompok 2, silakan mempresentasikan hasilnya ke depan. Ini aja, ada maju. Maju terus. Nah, Kelompok 2, nama anggota paku bisa dengan magnet. Jumlah paku kecil yang menempel. Jarak 6 cm, paku kecil menempel 1. Jarak 4 cm, menempel 5. Jarak 2 cm, 8. Jarak 4 cm, 10. ya. Telepon 13 nomor 7086. Ya, tepuk tangan. Sekarang kelompok 3, silakan bacakan. Hasilnya Nama kelompok 3, nama anggota Janawan Anin Asina. Percobaan membuat magnet percobaan 3, mengalirkan arus listrik. Tujuan kegiatan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Hasil pengamatan. Cara lilitan 5 lilitan. Jumlah paku kecil yang menempel 1. 10 lilitan jumlah paku kecil yang menempel 5. 20 lilitan jumlah paku kecil yang menempel 15. ya. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Ya, hasil pertama kelompok 2. Nah, baik anak-anak, untuk kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 hasilnya sudah cukup bagus ya. Jadi dari hasil percobaan semakin banyak gosokan, semakin banyak iritan ataupun semakin dekat jaraknya, maka paku yang menempel semakin banyak. Itu tandanya bahwa gaya magnet yang dihasilkan semakin besar. Ya anak-anak, dari hasil tadi, dari praktikum dan diskusi kalian, kalian sudah paham atau belum? Jadi kesimpulannya hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Yang membuat magnet. Terus apa lagi? Isi formulir. Ya, terus mengisi formulir pendaftaran. Membuat magnet ada berapa cara? Ya, caranya apa saja? Yang pertama, kan. Kemudian yang kedua, induksi. Yang ketiga, dialiri arus listrik. Kemudian cara mengisi formulir pengiriman barang tadi yang ditulis apa saja dalam mengisi formulir pengiriman barang? Nama pengirim. Nama pengirim, datanya ya, dan juga data nama penerima barang. Itu ditulis lengkap dan jelas ya tulisannya. Nah, jadi tadi sudah bagus semua hasilnya. Baik, kesimpulannya silakan kalian tulis di buku simpulan belajar hari ini, tulis ya. 3 cara membuat magnet ya, silakan ditulis. Kesimpulan hari ini ya. 3 cara membuat magnet. 3 cara membuat magnet. Nah, silakan tulis sendiri, bisa kan menulis kesimpulannya? Yang pertama dengan cara gosokan. Pertama dengan cara gosokan, yaitu itu ya yang harus kita isi dalam mengisi formulir pengiriman barang. Ada 3 data yang penting yang perlu kita isi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian, ini ada soal evaluasi. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, baik anak-anak, dari hasil evaluasi yang sudah kalian kerjakan, ini nilainya sudah bagus-bagus ya. Jadi syukur
cukup baik. Nah, cuma ini ada 2 siswa yang nilainya masih kurang. Nah, jadi nanti yang untuk nilainya sudah bagus akan mengerjakan soal pengayaan, kemudian yang kurang mengerjakan soal remedial ya. Jadi untuk yang remedial 2 orang ini Dewi dan Cindy ya, Dewi sama Cindy. Jadi 2 orang ini mengerjakan soal remedial, kemudian yang lain pengayaan ya. Nah, ini soal pengayaan ya. Silakan dijawab. Nah ini, baik. Jadi kalian sudah menyelesaikan evaluasi, kemudian mengadakan tadi remedial ya buat dua orang tadi yang nilainya kurang, dan yang lain mengadakan pengayaan. Supaya pemahaman kalian lebih matang lagi, untuk tindak lanjut silakan tulis PR buat di rumah ya. Ya, PR-nya tulis nomor 1. Jelaskan 3 cara membuat magnet ya. Jelaskan 3 cara membuat magnet. Ya, anak-anak bagaimana kegiatan belajar hari ini? Menyenangkan apa membosankan? Menyenangkan. Apa yang menarik pada pembelajaran hari ini? Menurut kalian? Oh, ada eksperimen membuat magnet. Ya, jadi menarik ya kita belajar membuat magnet. Ada kesulitan tidak selama mempraktekkan tadi membuat magnet? Iya. Kemudian selain membuat magnet kita belajar mengisi formulir. Ada kesulitan? Tidak. Bagus ya. Kalau tidak ada, ada yang ditanyakan nggak selama pembelajaran tadi? Kira-kira materi yang sulit? Tidak ada. Jelas ya. Baik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengidentifikasi keanekaragaman wirausaha, dan juga nanti kita akan belajar mengisi formulir ujian ya, karena kelas 6 sebentar lagi ujian. Nanti jadi pada pembelajaran yang akan datang kita akan belajar bagaimana mengisi formulir ujian ya. Itu saja. Untuk selanjutnya silakan dipimpin doa ya. Setelah kelasnya. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri.